Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medina Rusagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membahas biografi dari salah satu pahlawan revolusi. Beliau berasal dari daerah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Kolonel Infantri Anumerta Raden Sugiono Mangunwiyoto. Beliau lahir di Gedaren, Sumbergiri, Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 1926. Beliau lahir dari pasangan Bapak Kasan Sumitrorejo, seorang petani sekaligus perangkat desa, dan Raden Sutia Semitorjo dari daerah Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Beliau merupakan anak ke-11 dari 14 bersaudara. Nah, Bapak Sugiono menikah dengan Ibu Supriyati, seorang perawat di RS Bethesda. Pertemuan antara beliau dengan istrinya terjadi saat Kolonel Infantri Sugiono dirawat di RS Bethesda karena cedera atau mungkin sakit saat bertugas di medan perang. Lalu kemudian beliau menikah dan memiliki 7 orang anak. Lebih tepatnya 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang lahir 20 hari setelah beliau wafat. Nah, anak-anak beliau yaitu Raden Eri Gutomo lahir pada tahun 1954. Raden Agung Pramuji lahir pada tahun 1956. Raden Haryo Guritno lahir pada tahun 1958. Raden Dani Nugroho lahir pada tahun 1960. Raden Budi Winoto lahir pada tahun 1962. Dan Raden Ganis Priyono lahir pada tahun 1953. Dan anak bungsu beliau bernama Raden Sugiyarti Takarina lahir pada tahun 1965. Beliau lahir 20 hari setelah ayahanda beliau wafat. Nah, nama Sugiyarti Takarina sendiri diberikan langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Sebenarnya Bapak Sugiono sendiri memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Nah, guna mewujudkan cita-cita beliau kemudian menempuh pendidikan di sekolah guru pertama di daerah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, setelah selesai, beliau justru memasuki dunia kemiliteran dengan mengikuti pendidikan pembela tanah air atau PETA. Nah, setelah selesai mengikuti pendidikan di PETA, beliau kemudian diangkat menjadi Budanco atau Komandan Peleton di daerah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, selepas proklamasi kemerdekaan, beliau kemudian bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan mengawali karir beliau sebagai komandan seksi. Beliau kemudian diangkat menjadi ajudan Komandan Brigade 10 yang pada saat itu Komandan Brigade 10 ialah Letnan Kolonel Soeharto pada tahun 1947. Nah, dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Pak Sugiono turut serta dalam peristiwa tersebut. Setelah perang kemerdekaan usai, Pak Sugiono kemudian menjabat sebagai Komandan Kompi 4 Batalion 111 Brigade C di Purworejo. Saat itu, kemudian pada tahun 1958, Bapak Sugiono diangkat menjadi Wakil Komandan Batalion 411 di Semarang. Kemudian sejak bulan Mei 1961, Bapak Sugiono memegang jabatan sebagai Komandan Batalion 411 atau Banteng Riders 3 dengan pangkat Mayor. Kemudian Bapak Sugiono ditugaskan di daerah Pati dengan menjabat sebagai Komandan Kompi 0718 di Pati. Bapak Sugiono sendiri terakhir kali ditugaskan di Yogyakarta dengan menjabat sebagai Komandan Kodim. Meskipun demikian, beliau juga merangkap menjadi Kepala Staf Korem 072 Pamungkas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 4,
Bapak Sugiono meninggalkan Yogyakarta ke Pekalongan untuk meresmikan sebuah pabrik kain batik. Namun kemudian beliau sempat singgah di Semarang. Kemudian beliau mendapatkan kabar bahwa Kolonel Katamso sedang berada di Kentungan. Akhirnya Pak Sugiono sendiri memutuskan untuk kembali ke Jogja. Namun di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Pangdam 7 Bapak Suryo Sumpeno. Bapak Suryo Sumpeno sendiri menyarankan agar Bapak Sugiono tidak kembali ke Yogyakarta. Namun Bapak Sugiono menghiraukan imbauan tersebut dan memutuskan untuk tetap kembali ke Jogja. Setibanya di Yogyakarta, Bapak Sugiono langsung ke rumah Bapak Katamso. Namun saat itu beliau mendengar kabar bahwa Bapak Katamso sudah tidak ada di tempat. Kemudian Bapak Sugiono sendiri lantas menuju markas Korem 072 Pamungkas yang ternyata sudah dikuasai oleh para pengkhianat. Dan akhirnya beliau diculik dan dibawa ke Kentungan. Nah, pada tanggal 2 Oktober malam, 2 Oktober 1965, beliau dibawa ke Kentungan. Dan pada saat di Kentungan, Bapak Sugiono mengalami sejumlah penyiksaan hingga meninggal dunia. Kemudian jenazah beliau dimasukkan ke dalam sumur yang sudah disediakan untuk menyembunyikan jejak tentunya, dan beliau dikuburkan bersama dengan tubuh dari Bapak Katamso. Nah, 20 hari kemudian, tepatnya pada 21 Oktober 1965, jenazah dari Bapak Katamso dan Bapak Sugiono baru ditemukan. Nah, Pak Sugiono sendiri bersama Bapak Katamso dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Bapak Sugiono sendiri memperoleh gelar Pahlawan Revolusi pada tanggal 5 Oktober 1965 berdasarkan Surat Kepres RI nomor 111 Koti-1965. Sekian sedikit biografi dari Bapak Kolonel Sugiono. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan di kanal YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.